Sudah tampil, Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat terus, amin. Terima kasih semua yang sudah ikut hadir pada pagi hari ini, karena kemarin ya harusnya kita kemarin sharingnya, tapi memang karena ada beberapa kendala, jadi pagi ini. Sekalian saya mau ngetes gitu ya, kalau misalkan pagi ini yang ikut berapa orang sih gitu. Nanti saya ingin bandingkan antara pagi dan malam gitu ya. Dan setiap sharing insya Allah nanti bakal direkam agar nanti yang nggak ikut bisa lihat gitu ya videonya. Tapi saya sarankan untuk mengikuti sharingnya langsung gitu ya, jadi bukan nonton videonya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya kepada teman-teman semuanya, karena hari ini adalah hari pertama kita bertemu semuanya dari reseller, agen, sampai distributor gitu ya. Nah, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Givari. Kebetulan di sini saya sebagai founder sekaligus owner ya dari Muslimah Beauty Care dan brand-brand lainnya yang dinaungi MBC Family gitu ya. Saya kelahiran 7 Mei 96 gitu ya. Bisa dibilang saya masih umur 24 lah. Saya rasa juga teman-teman masih kisaran umur segitu ya, umur 20-an. Nah, nanti saya ingin menjelaskan tips and triknya gimana sih cara jualan online gitu ya. Karena banyak banget teman-teman agen di sini yang omsetnya sudah Masya Allah puluhan juta gitu ya. Nah, nanti saya ingin share kepada teman-teman yang masih baru dan teman-teman yang omsetnya masih kurang lah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman agen lain bisa omset puluhan juta, saya rasa kalian juga harus bisa dan pasti bisa gitu insya Allah. Instagram pribadi saya itu Givari Muhammad ya, silakan kalau misalnya mau temenan. Kemudian, nah di sini izinkan saya bercerita sedikit saja ya. Nah, alhamdulillah saya sudah menikah ya. Jadi adanya Muslimah Beauty Care ini karena memang adanya pernikahan gitu ya, pernikahan antara saya dan istri saya. Kalau misalkan saya nggak menikah, saya nggak akan jualan skincare ya. Ngapain sih cowok jualan skincare gitu ya. Jadi saya ketemu sama istri saya itu memang agak cukup unik ya dibanding orang-orang banyak gitu ya. Saya kenalan itu dari Instagram gitu ya. Waktu itu lagi zamannya BBM. Jadi dari Instagram itu lanjut ke BBM. Dari BBM, chatting kurang lebih perkenalan kita 3 tahun atau 4 tahun ya. Itu hanya melalui media sosial tanpa pernah ketemu gitu ya. Saya dari Subang, istri saya dari Pekanbaru gitu ya, beda pulau. Dan untuk menuju ke ke akad itu hanya 4 kali pertemuan. Yang pertama itu keluarga istri lagi main ke ke Bandung gitu ya. Kemudian saya temuin sama ibu saya. Kemudian pertemuan kedua saya yang hadir ke acara nikahan kakaknya istri saya yang hadir Pekanbaru. Ya, kemudian yang ketiga lamaran sederhana di rumah istri gitu ya. Lamaran ketemu antar keluarga. Kemudian yang keempat yaitu akad nikah dan resepsi gitu. Jadi memang Instagram ini sangat mempengaruhi kehidupan saya dari awal mula pertemuan dengan istri saya, kemudian bisnis saya juga banyak di Instagram ya. Kemudian juga saya juga banyak membantu dan saya ingin lebih banyak lagi ngebantu teman-teman pelajar mahasiswa atau ibu rumah tangga yang ingin memiliki penghasilan walaupun di rumah aja gitu. Maka dari itu saya mendirikan MBC Family. Nah, kemudian pasti ada yang menanya, kenapa sih saya menikah muda gitu ya? Karena basic saya itu dari pondok gitu ya. Basic saya itu dari pondok, dari SMP, SMA semuanya pondok. Dan rata-rata teman saya itu semuanya menikah muda gitu ya. Jadi singkat cerita, saya itu memilih menikah muda karena lingkungan, karena faktor lingkungan. Nah, di sisi lain, menikah juga karena ibadah dan membuka pintu rezeki. Maksudnya pembuka pintu rezeki kan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi rezeki istri, rezeki anak itu digabung menjadi satu. Nah, maka dari itu peluang untuk mendapatkan rezeki itu sangat-sangat dibuka gitu ya. Suara masih aman ya? Suara aman, alhamdulillah, Pak. Oke, aman.
Jadi untuk teman-teman yang masih muda saat ini ya muslimah gitu ya. Jadi kalian gak usah khawatir masalah jodoh. Insya Allah jodoh bakal datang tepat waktu. Tinggal gimana kalian untuk mempersiapkan diri ya. Kalau misalkan kalian pengen jodohnya soleh ya kalian harus soleha gitu ya. Jadi memang jodoh itu cerminan diri kita ya. Gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Alhamdulillah saya tahun ini saya sudah lulus di sarjana hukum ya tepatnya di Institut Tazkiyah. Baru beberapa bulan lalu kita wisuda ya, wisuda online. Alhamdulillah kita menjadi angkatan corona ya. Jadi semuanya serba online. Sudah alhamdulillah ketika saya lulus anak saya sudah bisa lari ya umur 2 tahun gitu. Kemudian saya juga nggak tahu kenapa gitu ya sudah diajak untuk menjadi pembicara di seminar-seminar ya. Minggu ini sudah ada 3 acara seminar yang harus saya isi gitu ya. Padahal saya tidak pernah membrandingkan diri pribadi ya ke orang banyak. Di sini saya fokus hanya untuk menjadi mentor MBC. Tapi entah kenapa ada aja undangan seminar gitu. Nah, jadi bagi teman-teman ya pasti sudah tahu semua lah ada Muslimah Beauty Care. Yang pertama usaha kita di MBC Family itu ada namanya Muslimah Beauty Care. Nah, Muslimah Beauty Care ini unik kalau menurut saya. Karena waktu itu saya nggak sengaja untuk membuat skincare. Karena sebelum saya membuat skincare itu saya terjun ke dunia gamis gitu. Karena gamis saya kurang memuaskan, akhirnya saya mencari-cari produk apa sih yang kira-kiranya bagus untuk dijual gitu ya. Ternyata setelah saya cari-cari, kemudian setelah saya teliti gitu ya, terbitlah nama skincare. Kenapa skincare? Yang pertama, produknya marketnya banyak gitu ya. Marketnya semua wanita saya rasa perlu adanya skincare atau kosmetik gitu ya. Kemudian yang kedua, repeat ordernya kencang. Ya, kemudian yang ketiga, marginnya gede. Dan keempat, bisa dilakukan di mana saja ya, online. Muslimah Beauty Care sampai saat ini belum ada tokonya ya, baru warehouse, office dan pabrik gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya Muslimah Beauty Care di mana? Ada di Subang, ada di Bogor, ada di Tangerang, ada di Bandung gitu ya. Dan itu pabrik-pabrik bukan toko. Dan insya Allah target kita di tahun 2021 kita akan membuka salon muslimah di Bogor gitu ya. Dan itu goal saya, mimpi saya ke depannya. Mimpi dulu aja gitu ya. Insya Allah bakal terlaksana lah gitu. Nah, kemudian yang kedua, Muslimah Beauty Hut. Nah, Muslimah Beauty ini khusus untuk herbal. Ya, khusus untuk herbal. Kemudian di sini ada Deman Sakura ya, sabun yang alhamdulillah Masya Allah gitu ya. Cepat banget habisnya. Dan kita di pabrik juga kewalahan untuk memproduksinya karena kapasitas mesin kita, kapasitas orang kita masih belum memenuhi gitu. Insya Allah di tahun 2021 kita bakal nambah terus gitu. Kemudian ini Sun Charman dari kita kerjasama dengan Wafik Malik. Itu ini baru serum. Kemudian di sini ada Umgi. Nah, Umgi ini bisnisnya ibu saya. Di sini saya ingin hanya membantu marketingnya saja. Umgi ini sepatu kulit ya, buat jadi target marketnya memang emak-emak umur 25 sampai 45 tahun. Dan kemudian ini kita ada di office dan warehouse ya, di Bogor dan di Subang gitu. Di Bogor tepatnya di Sentul, Babakan Madang ya. Kurang lebih saat ini alhamdulillah tim internal kita ada 20 lebih lah, 20 kurang lebih. Tim eksternal kita ya lebih dari 50 ya tim eksternal kita. Kemudian di sini ada MBC Family. Nah, dari produk-produk yang saya buat ya, tadinya itu kita hanya melayani customer langsung. Tapi di tengah jalan saya kepikiran gimana caranya saya sebagai muslim gitu ya. Saya dari pondok, dari SMP, SMA belajar agama. Saya sebagai teman-teman saya kebanyakan kuliah di Madinah, di Mesir ya, di Yordan. Kemudian di Turki juga ada, dan kalau di Indonesia itu seperti di STDI dan di Libya gitu. Dan saya beda sendiri, yaitu di Tazkiyah. Nah, dari dulu saya kepikiran gimana caranya bisnis saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Setidaknya bisa membantu muslimah untuk mempunyai penghasilan tambahan. Nah, dari situ akhirnya saya membuat MBC Family. Nah, MBC Family ini adalah
apa ya, suatu komunitas teman-teman bagi pelajar, mahasiswa atau ibu rumah tangga yang ingin memiliki penghasilan tambahan dan belajar online dan memiliki lingkungan yang positif gitu ya. Kita buat di sini semua. Maka dari itu kita buat grup ya, kita buat grup Telegram, kita buat konten harian dan lain-lainnya untuk mensupport teman-teman jualan gitu ya. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman reseller, agen, distributor memberikan testimoni kepada kita gitu ya. Setelah menjadi MBC Family, mereka dibantu, mereka terbantu dalam segi ekonomi gitu ya. Nah ini, saya pengen ikutan. Gitu ya. Suara masih aman ya? Oke. Nah, dalam bilangnya reseller, agen, dan distributor itu banyak yang mengirimkan testimoni kepada kita. Alhamdulillahnya mereka terbantu dalam segi ekonomi gitu ya. Bagi pelajar, mereka dibantu dari uang jajannya gitu, nggak minta orang tua lagi. Dari mahasiswa bisa membiayai kuliah sendiri, dan ibu rumah tangga yang bisa membantu suaminya gitu ya. Jadi alhamdulillah MBC Family ini sudah jalan hampir kurang lebih jalan 3 tahun, dan insya Allah kedepannya bakal terus nambah lagi anggotanya, bakal nambah terus produk-produk lagi yang sangat-sangat insya Allah laku di pasaran gitu ya. Tolong saya. Nah kemudian kita juga di sini ada base ya, distributor, base agen, dan base reseller gitu ya. Nah base ini kedepannya insya Allah bakal saya kasih reward ya. Saya kasih reward biar mereka lebih semangat lagi gitu ya. Biar mereka-mereka yang masih baru itu semangat untuk menjadi best gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke acara inti kita gitu ya. Jadi kemarin itu kan judulnya jualan online solusi paling tepat saat pandemi gitu ya. Sebelum saya mulai, suara aman dan jelas ya. Iya benar tuh, bisa di-feed datanya ya. Aman suaranya Pak, alhamdulillah. Oke, aman. Nah, bismillah kita lanjut. Kita tahu sendiri ya, COVID itu masuk ke kita itu bulan Februari Maret adanya itu Desember di Wuhan, masuk ke Indonesia itu Februari Maret kalau nggak salah ya. Dari situ Indonesia berubah ya. Indonesia berubah dari segi pendidikan, dari segi bisnis dan lain-lainnya. Dan alhamdulillahnya saya mulai bisnis online itu jauh sebelum adanya corona gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali bisnis offline yang tadinya nggak mau online, mau nggak mau sekarang online. Gitu ya. Semua bisnis hampir online gitu ya. Walaupun bisnis apapun itu sekarang terjunnya ke online. Karena banyak orang yang di lockdown gitu ya. Dan di dunia pendidikan juga semuanya online gitu ya. Karena beberapa tim kita juga ada yang mahasiswa dan mereka juga kelasnya online gitu. Saya rasa juga kalian juga kalau misalnya ada yang kerja, ada yang WFH gitu ya. Jadi COVID ini adalah mempercepat gitu ya pertumbuhan ke 4.0 lebih cepat gitu ya. Semuanya serba online. Nah, maka dari itu teman-teman yang sudah join gitu ya atau yang sudah lama join, bersyukurlah kalian sudah bisa paham atau ngerti atau lagi belajar bisnis online. Karena kedepannya ketika saya tanya mentor-mentor ya, guru-guru saya, kedepannya semuanya full online ya. Bahkan bisa jadi manusia ini diubah dengan sistem, diubah dengan komputer, diubah dengan robot gitu ya. Maka dari itu kita harus mengasah skill kita terus biar tidak tergantikan oleh robot gitu ya. Nah, yang saya ingin perjelas, yang saya ingin tanamkan pin di sini adalah kalian itu sudah melakukan langkah yang bagus, langkah yang benar untuk belajar online. Karena insya Allah nanti kedepannya kita bakal akan ada seperti ini terus ya, membuat sharing seperti ini terus di Gmeet ya, untuk membahas, untuk mempelajari bisnis online ya. Kalau misalkan 2018 kemarin saya mendirikan MBC ini, sampai saat ini, saya masih proses legalitas produk sistem. Insya Allah nanti di tahun 2021, saya ingin fokus untuk,
mengajarkan teman-teman ya apa yang saya punya ilmunya saya ingin bagikan kepada kalian biar omset kalian puluhan juta atau bahkan ratusan juta gitu ya. Nah, di sini ada bisnis online versus bisnis offline. Kalau misalkan kalian bandingkan antara online dan offline, jauh lebih efisien online. Karena online itu tidak perlu sewa ruko, tidak perlu punya karyawan langsung, ya, tidak perlu modal banyak. Kalau offline, kalau online ya. Kalau offline itu kebalikannya. Kalian harus punya ruko, kalian harus punya karyawan dan lain-lainnya. Ya, kalau misalkan bisnis offline ini butuh modal misal minimal 10 juta atau 30 juta atau 50 juta. Di online ini hanya cukup dengan 300.000 ya, join reseller itu langsung bisa. Nah, yang menentukan berhasilnya atau tidak itu bukan saya, bukan MBC Family, bukan Muslimah Beauty Care, bukan teman-teman agen yang lain, bukan tetangga kalian, tapi diri kita pribadi. Gitu ya. Karena banyak juga kok teman-teman saya di luar sana ya yang jualan sepatu, jualan baju, jualan kaos, semuanya online, mereka berhasil. Ya, kalau misalkan bicarakan, saya jualan skincare sudah banyak saingannya. Nah, ini adalah faktor mindset. Kalian mau jualan apapun itu sudah banyak pesaingnya di luar sana. Kalau misalkan kalian pengen jualan nggak ada saingannya, kalian nggak punya market di sana. Alias kalian masih awam atau kalian seperti sendiri gitu jualan yang belum dibutuhkan oleh customer yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian jualan skincare dengan banyak kompetisi gitu, kompetitor brand lain itu sangat-sangat wajar gitu ya. Nah, jalur pintasnya adalah kita fokuskan ke target market kita ya, ke target market kita yaitu jelas muslimah, mereka yang menengah ke bawah, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Jadi, target market MBC itu udah jelas, ya. Yang pertama, muslimah, pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga, yang mereka itu ekonominya menengah ke bawah, ya. Kadang ada juga mereka menengah ke atas, ya. Tapi hanya sedikit. Jadi, saya desain sedemikian rupa gitu ya. Si produk-produk muslimah ini target marketnya jelas gitu ya, yang tadi saya bilang pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga yang mereka menengah ke bawah gitu. Jadi kalau misalkan kalian bandingkan antara online dan offline itu jauh lebih efisien online. Sampai saat ini saya juga ada bisnis offline yaitu barbershop gitu ya, dan penghasilannya turun drastis ketika ada COVID gitu ya. Justru yang lagi naik itu skincare ya. Kalau saya bocorkan aja di sini, kalau misalkan kalian nggak tahu gitu ya, biar kalian tahu. Usaha kita, ya usaha Muslimah Beauty Care, dari baik itu reseller, agen, distributor, mengalami peningkatan saat pandemi, gitu ya. Saat pandemi, mereka ya yang bisnis makanan dan lain-lain malah turun drastis, kita malah naik, gitu ya. Jadi nggak semua bisnis di pandemi itu turun, banyak juga yang naik. Dan salah satunya adalah kita, gitu ya. Reseller ordernya makin banyak, agen ordernya makin banyak, dan distributor juga ordernya banyak. Bisa dibilang hampir 5 kali lipat naiknya gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru nggak usah khawatir, insya Allah kita juga bakal terus belajar bareng gitu ya, belajar bareng. Kalau misalkan nggak bisa, tenang aja, karena banyak juga teman-teman yang lain yang masih awam ya dari bisnis online. Nah, di sini ada 2 faktor untuk menjadi seorang pengusaha yang bisa sukses gitu ya, yang bisa sukses di dunia insya Allah dan di akhirat. Sebelumnya, suara masih aman ya? Oke, Masih suara Pak, aman ya. aman-aman. Nah, ada 2 hal penting ya ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha. Yang pertama ada internal dan eksternal. Nah, internal ini tidak terlihat ya, seperti mindset, mental, dan motivasi. Biasa saya singkat adalah 3M, mindset, mental, dan motivasi. 3M ini ada di otak kita, ada di pikiran kita. Yang menentukan baik buruknya 3M ini ya kita sendiri. Dan faktor lingkungan. Gitu ya. Kalau misalkan ingin menjadi seorang pengusaha yang bisa sukses ke depannya, kalian harus memperbaiki mindset dulu bahwa yang namanya bisnis itu perlu proses. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya mental. Ketika kalian mengalami kerugian, disitulah mental kalian dibangun, gitu ya.
saya sering bilang kepada teman-teman MBC Family, kalau misalkan mental kalian masih princess gitu ya, mending kalian tidur aja. Jadi menjadi seorang pengusaha itu ya butuh mental pejuang gitu. Jadi nggak bisa tuh kita leye-leye ya. Kemudian terakhir ada motivasi. Ya, kalian tanya dulu kepada diri kita pribadi gitu ya. Kalian mau jualan itu mau ngapain? Motivasinya apa? Kalau saya pengen banget ngebantu khususnya untuk para muslimah ya, kaum muslim di Indonesia ini agar bisa kebantu ekonominya dari jualan online. Itu motivasi saya. Maka dari itu, setiap hari saya belajar, saya memperbaiki diri, saya kumpul sama teman-teman tim, kira-kira apa yang bisa untuk membantu teman-teman MBC Family biar orderannya makin banyak. Gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kalian tekankan adalah faktor internal dari mindset, mental, dan motivasi. Nanti saya akan berikan tipsnya gimana sih untuk membangun itu semua. Kemudian yang kedua ada namanya eksternal. Nah, eksternal ini ya seperti cara jualan, sistem, accounting, dan lain-lain. Gitu ya. Ini lebih ke lebih ke sistem gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata yang menurut saya bagus ya. Semangat dalam menjalankan bisnis dilihat dari seberapa besar motivasi kamu, gitu ya. Banyak sekali teman-teman kampus saya, teman-teman kuliah saya, yang ketika menjalankan bisnis itu, ketika gagal sekali, mereka nggak mau lagi, gitu ya. Nah, ini harus dipertanyakan, motivasi kamu itu udah kuat belum, gitu ya. Kalau misalkan motivasi kamu kuat, insya Allah bakal semangat juga menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua adalah bertahan untuk menjalankan bisnis dilihat dari seberapa kuat mental kamu. Gitu ya, yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian mentalnya masih princess, mending kalian tidur aja gitu. Karena pengusaha itu ya harus punya mental pejuang. Ya, naik turunnya omset, ya rugi atau tidak, ya itu kita balik lagi ke mental kita. Ya. Jadi kalau misalkan bertahan untuk menjalankan bisnis dilihat dari seberapa kuat mental kamu. Kemudian yang ketiga adalah mindset ya. Mindset yang benar akan membuat kamu paham bahwa bisnis itu perlu proses gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat sejarah saya ya, kalau misalkan kalian tahu sejarah saya jualan itu dari kelas 3 SD. Ya, alhamdulillahnya saya terlahir dari kedua orang tua yang suka jualan, yang suka dagang. Ibu saya dari kelas 3 SD ya, ibu saya mengajarkan saya dari kelas 3 SD itu untuk bisa jualan. Waktu itu ibu saya tidak mengajarkan untuk bisa mencari uang, tapi untuk membangun mental, mindset, dan motivasi. Bahwa jualan itu nggak usah malu loh gitu. Bahwa jualan itu mulia, halal. Ya. Kemudian untuk mental, ya biar nggak malu. Kemudian mindset bahwa kalau misalkan nggak habis, ya udah ini namanya proses, insya Allah besok juga habis gitu. Kemudian motivasi gitu. Kamu mau ngapain nih bisnis gitu. Dan sampai saat ini saya mikir, kalau misalkan kedua orang tua saya sudah tidak ada, apakah saya bisa hidup tanpa orang tua? Gitu ya. Dan saya juga sering bilang kepada teman-teman MBC Family, coba deh kalian pikirin, ya kalau misalkan orang tua kalian tidak ada, apakah kalian bisa hidup di dunia ini tanpa orang tua? Nah, kita pikirin itu, maka dari itu ya udah, ayo kita mumpung masih muda ya, kita masih punya jiwa yang fresh gitu ya, motivasi yang kuat, mental yang kuat gitu ya, mindset yang masih jernih gitu ya. Kita manfaatkan itu semua untuk men-upgrade diri skill kita. Kalau misalkan kita pengen menjadi karyawan, ya udah kita harus pelajari apa yang dibutuhkan perusahaan. Kalau misalkan kita pengen jualan online, kita harus belajar cara jualan online seperti apa dan lain-lain. Gitu ya. Jadi mumpung kita masih muda, insya Allah kita punya banyak waktu untuk bisa belajar, untuk bisa mengupgrade diri gitu ya. Banyak juga teman-teman agen saya, ya, reseller atau distributor gitu di MBC Family, mereka itu join di awal-awal MBC Family berdiri di tahun 2012. Saya tahu banget dia juga bakal tahu banget MBC Family sejarahnya. Ya. Yang dulunya omset cuma 500.000, ya 300.000 atau 1 juta, 5 juta. Dan dibandingkan dari dulu sampai sekarang, itu jauh lebih meningkat. Ya, yang dulunya ratusan ribu, sekarang sudah puluhan juta. Bahkan ada yang lebih ratusan juta. Gitu ya. Insya Allah di tahun 2021, saya ingin sekali untuk meningkatkan omset teman-teman dari MBC Family. Dan tentunya
keuntungan dari hasil jualan kalian bakal kalian nikmatin juga sendiri. Itu bukan saya yang nikmatin. Di sini saya sebagai tim sebagai tim internal MBC Family gitu ya, bersama teman-teman yang lain, hanya membantu kalian semua, hanya membantu support dari konten, produk, cara jual dan lain-lain. Yang menentukan berhasil atau tidak itu ya kalian sendiri, gitu ya teman-teman. Nah, 3 kalimat ini silakan teman-teman catat atau kalian ingat-ingat ya. Kemudian di sini juga, nah di sini saya ingin memberikan tips nih, gimana sih cara untuk membangun internal kita, yaitu mindset, mental, dan motivasi. Kalau kalian tahu orang-orang sukses di luar sana itu membangun internal tidak cukup waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun atau puluhan tahun, itu nggak cukup. Tapi untuk membangun internal ini setiap hari, ya setiap hari. Karena yang kita tahu sendiri, mindset kita itu kadang ditentukan oleh pergaulan teman-teman kita. Kadang ganti-ganti mindset kita, atau mental kita, atau motivasi kita. Nah, maka dari itu, kita bangun setiap hari. Ya. Jadi, tips yang pertama adalah untuk memperbaiki internal, ya, yaitu 3M, perbaiki lingkungan teman kamu. Kalau misalkan kalian pengen jualan online, carilah teman-teman yang suka jualan, carilah teman-teman yang sudah memikirkan masa depannya, ya, bukan teman-teman yang masih poya-poya atau masih menghabiskan duit orang tua, gitu ya. Kemudian tips yang kedua adalah mulai pilih-pilih teman. Kita sudah besar, kita sudah tahu mana baik dan buruknya, ya. Kita harus pintar-pintar mulai pilih-pilih teman. Yang kira-kiranya baik untuk kita temenin. Yang kira-kiranya nggak baik untuk kita, bukan kita nggak temenin, tapi kita hindari, kita jauhin, gitu ya. Bukan berarti sombong, ya. Karena faktor inilah, faktor lingkungan lah yang menentukan jangka panjang kita, gitu ya. Jadi faktor lingkungan, faktor teman itu sangat-sangat mengaruh, gitu. Kemudian ketiga adalah jangan mudah percaya kepada orang lain, apalagi yang masih kenal, yang masih baru, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian baru kenalan, jangan mudah percaya dulu. Minimal kalian harus kenal dulu beberapa tahun, baru kalian bisa percaya. Karena kalau misalkan dibilang masalah uang, itu sangat-sangat riskan, ya. Bahkan dari sisi keluarga pun itu bisa aja ya kita dibohongi dan lain-lain, apalagi statusnya hanya teman, gitu. Kemudian yang keempat, cari mentor yang tepat, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman MBC Family, insya Allah nanti sebulan sekali saya ingin mengajak teman saya untuk bisa memberikan sharing di sini, cara jualan online dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya juga banyak relasi gitu ya, yang mereka itu jago banget jualan online. Nanti saya akan undang, gitu ya. Jadi di sini saya bertanggung jawab untuk bisa memaksimalkan jualan online kalian semua gitu. Jadi tanggung jawab saya kepada kalian itu ya udah biar bisa jualan online, cari mentor yang tepat. Jadi kalau misalnya kalian sudah menjadi MBC Family, kalian gak usah khawatir cari mentor-mentor lagi, karena kita sudah menyediakan para mentor-mentor yang insya Allah udah ahli gitu, udah pengalaman banyak. Kemudian yang kelima, nah ini yang saya sarankan kepada teman-teman semuanya, ikuti seminar-seminar bisnis, baik itu offline, baik itu online, baik itu di MBC Family ataupun di luar MBC Family. Ketika kalian mengikuti seminar-seminar bisnis, ya, kalian akan mendapatkan 3 poin penting. Yang pertama, kalian bakal mendapatkan energi dari si pembicara. Yang tadinya kalian itu malas, tiba-tiba ketika ikut seminar jadi semangat. Itulah energi yang tertular, ya. Kemudian yang kedua, kalian mendapatkan relasi, ya. Kalau misalkan kalian offline gitu ya, seminar offline, kalian bakal mendapatkan relasi. Yang kiri jualan kuliner atau yang kanan jualan baju dan lain-lain. Kalian catat tuh nomor WA-nya. Kemudian yang ketiga yang paling penting ada ilmu, ya. Jadi ketika kalian ikut-ikut seminar seperti itu, bukan hanya ilmu yang didapat, tapi ada 3 poin penting. Yang pertama, energi, ya, energi positif, semangat, gitu ya. Kemudian yang kedua, relasi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Nah, kemudian yang keenam, kita manfaatkan gadget kita, HP kita, laptop kita untuk melihat video-video motivasi. Kalau misalkan kalian lagi futur, ya, coba deh kalian lihat video-video motivasi, baik itu dari Instagram ataupun dari YouTube, ya. Banyak sekali video-video motivasi di luar sana, ya, yang bisa mengubah hidup kalian, gitu ya.
Jadi sekali lagi yang menentukan keberhasilan seseorang menjadi pengusaha itu ya bukan kita, ya bukan dari MBC Family, bukan dari teman-teman kalian atau bahkan dari tetangga kalian. Tapi yang menentukan untuk menjadi pengusaha sukses itu ya diri kalian pribadi. Coba deh sekarang kalian follow video-video motivasi dari Instagram gitu ya. Biar kalian lagi bingung, lagi capek jualan, ketika lihat video itu insya Allah akan bangkit lagi. Nah, inilah 6 tips yang saya berikan kepada teman-teman MBC Family gitu ya. Terlebih khusus untuk reseller yang baru join ya di sharing session kali ini. Silakan teman-teman praktekkan 6 tips ini gitu ya. Dan di sini ada beberapa lagi nih, ada 3 lagi lah, 3 ini lagi. Sebelum saya lanjut, saya minum dulu ya. Sebelum saya lanjut, suara masih aman ya? Aman, alhamdulillah Pak. Oke, aman. Makin banyak nih yang ikut ya. Nah, di sini ada kalimat, semakin kuat internal kita, maka akan semakin mudah untuk mempelajari eksternal. Internal itu tadi, ya, mindset, mental, dan motivasi. Kemudian eksternal itu cara jualan, sistem, dan lain-lain. Ya. Makin kuat internal kita, mindset kita, motivasi kita, mental kita, maka akan semakin mudah untuk mempelajari eksternal, cara jualan, ya, cara jualan offline, cara jualan di Instagram, dan lain-lain, gitu ya. Maka dari itu, saya sengaja buat grup di WhatsApp dan di Telegram untuk membangun komunitas, untuk membangun kehidupan yang positif, yang di dalamnya itu bukan ngebahas gosip, tapi ngebahas cara jualan, yang sudah join lama mengajari teman-teman yang baru gitu ya. Ketika teman-teman ada yang nanya, ada yang kebingungan, dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah, itulah kehidupan yang positif ya. Jadi di MBC Family itu bukan hanya saya mengajari cara jualan atau menyediakan produk-produk, tapi untuk membuat lingkungan yang positif gitu ya. Walaupun ini hanya online ya, tapi bagi saya MBC Family itu ya keluarga kedua saya di online gitu ya. Jadi saya anggap MBC Family ini ya udah setiap hari saya mikirin MBC Family, gimana caranya si mitra ini sejahtera gitu ya, bisa mendapatkan uang dari hasil jualan gitu ya. Di sini saya bekerja sama tim memikirkan gimana nih caranya biar meningkatin setiap hari gitu ya, kumpul rutin mingguan, kumpul rutin bulanan dan lain-lain. Ya. Tentunya ya udah ya untuk memfokuskan diri untuk biar si MBC Family ini omsetnya biar banyak gitu ya. Toh juga kalau misalkan si MBC Family ini omsetnya banyak dan mereka berhasil di luar sana, itu juga bakal berimbas kepada Muslimah Beauty Care untuk menambah produk, untuk menambah warehouse, untuk menambah pabrik dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini kita saling berkaitan, saling kerjasama satu sama lain gitu. Nah, terakhir nih, dan ini saya penting ya. Jadi kalau misalkan, insya Allah kalau misalkan kalian paham ini, kalian nggak bakal bingung lagi untuk melanjutkan tangga kesuksesan. Nah, di sini ada 5 tangga bisnis ya. Ini saya belajar dari Mas Jaya ya, Mas Jaya Setiabudi. Beliau adalah founder dari yobusiness.com. Ya, saya sangat belajar banyak dari beliau gitu ya. Yang pertama adalah tangga starting gitu ya. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat ini ada seperti tangga gitu ya. Ibaratkan nanti di tengah-tengah sini itu ada namanya kesuksesan lah intinya gitu. Jadi untuk menggapai kesuksesan itu kalian harus melompati tangga satu demi satu. Nggak bisa tuh kalian baru awal langsung terjun ke tangga ketiga ya. Bisa saja, cuman peluang jatuhnya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalian menaiki tangga satu demi satu. Nah, yang pertama adalah starting, memulai usaha. Gimana caranya kalian itu ya udah mulai aja dulu gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa, ya udah mulai aja dulu gitu. Kemudian profiting. Nah, profiting ini ketika kalian sudah mulai, kemudian tangga kedua adalah memaksimalkan profit. Gimana caranya yang omsetnya tadi 100.000 biar naik jadi 100 juta gitu. Nah, itu adalah memaksimalkan profit. Kemudian ketiga adalah systemizing.
gitu ya. Nah, di systemizing ini adalah mendokumentasikan ya. Yang dimaksud di sini adalah kita sudah mulai meng-hire karyawan dan membuat sistem. Oke, sistem jadi admin itu seperti ini loh. Ketika ada yang ngasih ini, jawabnya ini. Ketika ada yang ngasih ini, jawabnya ini loh. Gitu. Nah, itu adalah sistem. Ya, dari akunting, admin, packing, dan lain-lain. Gitu ya. Dan di tangga ini ada beberapa agen yang sudah masuk ke tangga 3. Yang sudah membuat sistem, yang sudah punya karyawan. Gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah multiplying. Ya, ketika kalian sudah berhasil dengan sistem, dengan memaksimalkan profit, ya, kalian bisa menduplikasikan kesuksesan itu. Bisa jadi nanti autopilot, gitu ya. Bisnis jalan, kalian bisa mencari bisnis lain atau jualan gamis, jualan hijab dan lain-lain, gitu. Kemudian yang kelima adalah investing. Nah, melipat gandakan manfaat. Maksudnya ini investing ketika kita ada uang lebih, kita belikan emas, atau kita belikan tanah, atau kita belikan sesuatu yang sifatnya itu investasi jangka panjang. Atau misalkan kalian, kalau yang main saham, jual beli saham, atau reksadana, dan lain-lain, gitu ya. Jadi 5 tangga bisnis ini, kalian harus pahami dulu, gitu ya. Nah, yang saya akan bahas yaitu tangga pertama. Karena saya rasa di sini juga banyak yang baru-baru join, gitu ya. Maka dari itu, saya di sini pengen fokus ke tangga pertama yaitu starting. Sebelum saya mulai, suara dan gambar masih aman ya? Aman, Kak. Aman ya, oke. Bagi teman-teman yang belum aman, coba pakai headset atau cari tempat sunyi ya. Oke. Ini Fatih nih yang berisik nih. Nih, kita mulai. Nah, di tangga pertama itu ada 12 poin penting. Ya. Di tangga pertama itu ada 12 poin penting. Jadi, tiap tangga ini ada poin-poinnya. Tapi yang saya ingin garis bawahi yaitu di tangga starting. Gitu. Nanti mungkin kedepannya kita bakal ngebahas nih bagaimana cara memaksimalkan profit, mendokumentasikan, kemudian dan lain-lain. Nah, poin pertama di tangga pertama yaitu starting. Yang pertama adalah entrepreneur mindset. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita tanamkan dulu di mindset kita bahwa bisnis itu perlu adanya proses. Ya. Kemudian yang kedua adalah basic negosiasi. Nah, kita di sini harus belajar negosiasi kepada si customer. Ya, biasanya kan customer tuh nawar. Ya, kita belajar tuh kita untuk mempertahankan harga tersebut ataupun kita bisa dengan harga tersebut kita bisa mengasih gift atau free. Nah, itulah basic negosiasi, gitu ya. Atau contohnya ketika kita beli gitu ya, ketika kita beli sesuatu atau baju atau gamis atau apapun itu, kita belajar negosiasi, belajar belajar nawar. Nah, itulah yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha. Kita harus belajar basic negosiasi. Kemudian yang ketiga adalah selling skill, cara jualan. Ya, kalian harus bisa jualan. Ya, harus bisa jualan. Gimana pun caranya, kalian harus bisa jualan. Saya punya skincare, misalnya masker Spirulina, harganya 20.000. Ya udah kita jual 20.000. Gitu, atau kita naikkan 25.000 dengan harga modal misal 15.000 atau 20.000 gitu ya. Jadi poin yang ketiga itu yang paling penting adalah selling skill. Kalian harus bisa belajar jualan. Kemudian yang keempat adalah analisa kompetisi. Kompetisi ini nanti bakal lebih ditekuni oleh si tim internal MBC Family, gitu ya, bukan saya. Kemudian uji ngangenin. Nah, uji ngangenin ini pokoknya nanti di poin keempat, poin kelima, poin keenam, poin ketujuh, poin ke-8, poin ke-9, poin ke-10, kemudian dan 12 itu nanti bukan kalian yang urus, tapi kita yang urus, gitu ya. Kalau misalkan kalian semua yang urus, insya Allah bakal pusing banget, apalagi untuk yang pemula. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk fokus ke 1, 2, 3. Entrepreneur mindset, basic negosiasi, dan selling skill. Sisanya kita yang urus semua. Ya, dari analisa kompetisi, kemudian uji ngangenin, packaging yang menarik, merek dagang, distribusi dan promosi, strategi harga, viral marketing. Nah, dan menata keuangan. Menata keuangan silakan teman-teman fokuskan lagi. Gitu ya. Jadi kalau bisa
uang jajan dan uang bisnis itu dipisah atau di dua rekening yang berbeda. Ya, kemudian ada badan hukum dan perjanjian itu kita yang urus semua gitu. Jadi sampai saat ini paham ya. Jadi ngerti ya, nanti kita bakal ada tanya jawab. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, kita langsung masuk ke tanya jawab. Nanti setelah tanya jawab, saya ingin memberikan produk-produk, list produk yang akan kita develop di tahun 2021 dan target kita di tahun 2021. Saya akan buka mungkin 5 pertanyaan aja ya, biar nggak terlalu lama gitu. Jadi pertanyaan yang kiranya belum pernah dijawab, saya akan jawab di sini. Bahkan teman-teman kalau misalnya ada yang nanya di chat ya, silakan terima. Ya teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya kepada Pak Givari bisa lewat chat, atau jika ingin berbicara langsung juga menyapa kita semua. Boleh silakan. Mungkin ada yang masih ragu jualan, biasanya masih ada yang takut jualan tuh. Gimana teman-teman? Udah pada paham semua kayaknya ya, atau gimana nih? Boleh bertanya apa aja. Mumpung ada Pak Owner kita. Ini boleh nih, ada pertanyaan dari Kak Azma Zahrani. Gimana cara membimbing teman jika gimana caranya ingin membimbing teman yang jadi reseller? Kalau pertanyaan Kak Wiwin tadi sudah dijawab di awal ya, untuk membangun MBC Pak Gifarinya. Oh, sorry. Udah ada suaranya, tadi mati suaranya. Oh iya, tadi ke-mute kayaknya ya Pak. Iya. Nah, jadi pertanyaan Azma Zahrani ini, jadi kalau misalkan ada temennya mau jadi reseller, itu gimana cara ngebinanya? Jadi kalau misalkan teman Mbak Azma ini pengen jadi reseller, silahkan join ke agen terdekat, nanti akan dimasukin ke grup. Nah, di grup itu kita bisa tanya jawab tuh ya. Entah itu dari reseller ke agen, atau reseller langsung ke saya, atau ke pengisi acara selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman yang pengen join jadi reseller, silahkan arahin ke agen terdekat, gitu ya teman-teman. Kemudian saya ada pertanyaan, langsung saya jawab aja ya. Boleh. Pak mau bertanya, Pak. Saya ini 7 tahun jualan pempek yang jualan direct, katalognya real. Kemudian Mbak Nebula silahkan dilanjutin lagi. Kemudian reseller pemula, sore podium. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mau tanya dong, tips trik biar dapat reseller sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, khusus untuk agen ya. Kemudian cara membangun skill dalam jualan. Cara membangun skill, kita harus pelajari marketing. Ya. Ada yang namanya marketing organik dan ada namanya marketing non-organik. Ya. Marketing organik itu seperti endorse, seperti paid promote, seperti giveaway ya, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan non organik itu kita pakai Facebook Ads dan Instagram Ads ya. Kalau misalkan saya bahas di sini kayaknya bakal panjang. Mungkin nanti next kita akan mengadakan khusus gimana sih cara membangun skill gitu ya. Jadi secara singkat yang tadi saya jelaskan dulu gitu ya. Ada giveaway, paid promote dan lain-lain. Cuman silakan teman-teman catat nih. Jadi kalau misalkan kalau misalnya gini, ini rumus ya. Kalau misalkan per hari kita pengen mendatangkan 100 orang pembeli, berarti kita harus mendatangkan 1000 customer, ya. Jadi tipsnya itu 10% ya, 10% dari traffic yang datang. Kalau misalkan traffic kita yang datang atau yang ngechat itu 100 orang, maka 10%-nya adalah 10 orang yang order. Jadi kalau misalkan kalian pengen setiap hari ada yang order
100 orang, maka harus mendatangkan 1000 orang yang ngechat. Itu secara teknis, ya, secara teknis minimalnya 10% gitu. Kemudian nanti saya jelasin deh gimana cara untuk mendatangkan traffic ya di pertemuan selanjutnya. Saya reseller gimana buat menarik para pembeli. Nah, ini yang sering ditanyakan ya. Saya reseller gimana cara membuat menarik para pembeli. Jadi kalian itu harus pahami dulu apa itu produk ya. Nah, produk ini adalah solusi dari suatu masalah ya. Pahamin dulu. Produk adalah solusi dari suatu masalah. Nah, orang-orang yang membeli produk kita itu artinya mereka memiliki masalah ya, tentunya di masalah wajah. Nah, dari situ kalau misalnya kita sudah tahu nih produk adalah solusi dari suatu masalah, yang kita beberkan pertama kali itu bukan produknya ya. Itu bukan produknya. Itu bukan produknya tapi itu bukan produknya tapi masalahnya dulu gitu ya. Ketika kita membuat snapgram, ketika kita membuat status WA, itu jangan produknya dulu yang kita iklanin, tapi masalahnya dulu gitu. Jadi misal kita bahas masalahnya dulu, apakah entah itu kulit jerawat, berminyak, kusam, ya kombinasi dan lain-lain. Jadi yang kita bahas itu masalahnya dulu. Ketika masalah kita sudah beberkan, ya masalah itu kalau misalkan kulit berjerawat gara-gara ini loh penyebabnya, gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya dengan produk ini, gitu ya. Jadi masalahnya dulu, baru produknya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian jualan, itu jangan langsung produknya, tapi kita harus snapgram, status WA, yang mempromosikan yaitu masalah yang terlebih dahulu. Karena mereka di luar sana itu bisa dibilang mereka nggak tahu produk apa yang kita jual, manfaatnya apa yang kita jual, gitu ya. Jadi kita harus menjelaskan problemnya dulu, baru kita jual produknya, gitu. Nah, sekarang saya bergabung reseller yang jualannya online, yang saya kesulitan mendesain katalog IG saya biar menarik. Nah, sebenarnya Mbak Nebula ini nggak usah ribet-ribet untuk mendesain, karena semua desain yang di MBC Family buat itu dikirim ke grup Telegram ya, yang bisa di-save, yang bisa diposting ulang oleh para reseller, agen atau distributor gitu ya. Jadi kita punya konten harian untuk kalian bisa iklan. Kalau misalkan baru join nih, silakan scroll ke atas, insya Allah bakal banyak nemuin konten-konten gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen bikin sendiri ya silakan. Ya aplikasi-aplikasi di Instagram, di HP banyak banget ya. Banyak banget, silakan nanti kalian cari aja ya di YouTube atau dimanapun itu gitu. Kak, awal mula membangun MBC bagaimana dan apa saja hambatannya? Wah, banyak banget. Jadi awal saya membangun Muslimah Beauty Care itu saya riset dulu gitu. Waktu itu yang lagi booming adalah masker spirulina. Dan alhamdulillahnya teman dekat saya memang dia bisnisnya adalah spirulina. Yaudah kita kerjasama, kita membuat produk gitu ya, kemudian kita desain stiker, harga dan lain-lain, dan alhamdulillah waktu itu langsung booming ya. Ketika udah booming, punya modal, akhirnya saya membuat produk-produk yang lainnya gitu, yang tentunya itu adalah hasil riset saya yang alhamdulillahnya langsung laku gitu ya, karena memang waktu riset itu ya saya harus lihat-lihat dulu nih ke kompetitor apa yang kira-kiranya lagi bagus marketnya gitu. Kemudian, wah banyak banget ya pertanyaannya. Masya Allah, antusias sekali, ya. Pak. Oke, kalau saya simpulin di sini itu berkaitan dengan cara jualan, gitu ya, cara jualan. Jadi untuk sharing hari ini kita lebih ke materi dulu dan pengenalan pribadi saya gitu ya. Mungkin nanti di next week gitu ya, minggu depan, insya Allah kita bakal bahas cara jualan, karena di sini banyak banget gitu ya, cara jualan, membuat orang order dan lain-lainnya, konsisten iklan. Nah di sini mungkin ini terakhir nih ya, insya Allah nanti sisanya akan saya jawab di pertemuan selanjutnya. Kak, tipsnya dong, sudah konsisten iklan di semua sosial media dan sudah ikut IG Ads sesuai. Nah,
anjuran yaitu 50.000 per hari, dan saya coba 3 hari tapi masih belum closing. Gimana ya? Kemudian dan juga cara biar reseller aktif iklan gimana? Oke, yang pertama, coba deh Mbak coba dulu endorse atau paid promote gitu ya. Jadi bukan hanya mengandalkan ads, tapi coba juga endorse dan paid promote gitu. Jadi endorse itu kan kita endorse ke selebgram yang followersnya sudah banyak untuk mempromosikan offshop kita. Kalau misalkan Mbak ini ada tinggalnya di daerah atau misal di Cirebon misal, ya udah cari selebgram yang ada di Cirebon gitu ya untuk mempromosikan toko kita. Gimana caranya? Kok itu gede kita gitu dulu. Kalau misalkan kita sudah gede, baru tuh kita melebarkan sayap ya gitu. Tapi yang namanya online itu target market kita dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia gitu, karena kan basicnya online ya, semua bisa order. Tokonya ada di Cirebon, yang beli orang Jakarta, apakah bisa? Tentu jelas bisa, pasti bisa gitu. Itu namanya online. Oke, karena banyak banget pertanyaan dan kurang lebih sama gitu ya, insya Allah nanti kita bakal melanjutkan sharingnya dengan tema yang sesuai banyak pertanyaannya. Jadi Rima nanti tolong catat sistem untuk sharing selanjutnya. Yang pertama cara iklan, cara jualan gitu ya. Kemudian yang kedua ini untuk agen, gimana caranya untuk menambah agen dan mengaktifkan agen. Itu sih yang pertanyaan sering ini yang sering ditanya. Nah, kemudian kita masuk ke poin terakhir dan saya rasa ini cukup penting gitu, untuk teman-teman informasinya. Insya Allah nanti di bulan ini ada satu produk yang launching, ya insya Allah satu produk yang launching, dan produk ini cukup bestseller gitu ya, cukup banyak diminati banyak orang, dan kita sudah BPOM gitu, yaitu ELAS. Jadi ELAS ini saya kasih gambaran dulu, bentuknya hampir sama kayak kemarin, cuma nanti kita ganti kemasan ya, kemudian ada boxnya itu warna pink, stikernya warna pink, nanti di dalamnya ada brosur, dan nanti free sisir ELAS gitu ya. Untuk harganya nanti ada sedikit harga naik, karena memang yang pertama kita kena pajak ya, kemudian yang kedua ada box gitu ya, kemudian yang ketiga sudah BPOM gitu. Kemudian nah, produk ini yaitu ELAS ya. Jadi insya Allah nanti di akhir Desember ini kita akan launching ELAS ya. Kemudian nanti di awal tahun, tepatnya di 1 Januari, insya Allah nanti kita bakal launching toner cuka apel versi yang baru gitu, yang sudah BPOM gitu. Kemudian di sini saya sudah ada kertas ya, di dalam ini ada ada daftar produk yang insya Allah kita bakal buat gitu ya. Nah, insya Allah nanti di tahun 2021 itu ada lip cream ya, ini sudah tinggal nunggu kemasan aja. Lip cream, lip scrub and serum, kemudian body lotion, sun serum gitu ya, ada rose gold. Kemudian kita juga bakal masuk ke dunia perawatan rambut, ke dunia salon. Jadi teman-teman reseller, teman-teman agen gitu ya, kalian bisa mensuplai produk-produk ini ke salon ya. Ada cream bath ya dengan banyak varian ya, dengan kemasan pot nanti. Kemudian nanti ada shampoo ya. Kemudian nanti ada hair serum, ada hair tonic, ada lulur juga, dan ada shower gel gitu ya. Jadi kita insya Allah bakal masuk ke dunia perawatan salon gitu. Apa yang ada di salon kita punya gitu ya. Jadi nanti trik marketingnya nyalon di rumah aja gitu. Jadi nanti ketika ada customer yang pengen nyalon, ya udah nggak usah ke salon, mendingan beli di kita, kemudian perawatan sendiri di rumah gitu ya. Jadi dari sampo, cream bath, hair serum, hair tonic, dan lainnya sudah ada semua insya Allah. Kemudian nanti juga ada penambahan minuman kolagen ya, ada penambahan minuman kolagen yang kalau kemarin itu hanya coklat, insya Allah nanti di tahun depan itu ada matcha ya, green tea, sama strawberry, dan dengan kemasan yang baru sachet insya Allah gitu. Kemudian juga masih banyak nih ya, masih banyak. Nanti juga kita bakal ada whitening series gitu ya. Whitening series ini bertemakan botanika ya, botanika. Jadi whitening series ini
bertemakan natural gitu ya. Jadi wanginya itu wangi dedaunan tapi whitening. Di dalamnya nanti ada lotion, sabun, moisturizer gitu. Jadi nanti day cream, night cream itu menjadi satu, jadi 2 in 1. Kemudian juga nanti ada lulur gitu. Nanti kita namakan whitening, botanica whitening gitu ya. Fixnya nanti deh saya kabarin, soalnya ini masih dalam perencanaan. Semuanya sudah dalam tahap BPOM, nanti kita tinggal nunggu aja. Kemudian juga nanti di Diamond Sakura ya, di Diamond Sakura kan sekarang baru ada sabun ya, baru ada sabun muka gitu. Nanti di tahun 2021 insya Allah gitu ya, kita bakal ada serum Diamond Sakura ya, 6 in 1 yang ada 6 kandungan itu kita menjadikan serum berupa liquid gitu ya. Serum, kemudian moisturizer ya, moisturizer Diamond Sakura, kemudian juga nanti ada toner Sakura dan AHBHA, kemudian juga nanti ada sunscreen gitu ya. Jadi nanti sunscreen ini ada 2, sunscreen dari Diamond Sakura dan sunscreen dari MBC Family. Bedanya, kalau di MBC itu sunscreen-nya sekaligus 2. Jadi sun serum, namanya sun serum ya. Untuk melindungi dan menutrisi gitu ya. Kalau misalkan di Diamond Sakura ini lebih ke sunscreen spray gitu ya, spray dari Sakura. Kurang lebih yang saya catat ini ada 20 dan ada beberapa yang belum saya sebutkan karena masih dalam perencanaan gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya nggak usah khawatir untuk masalah produk, karena kita setiap hari di sini memikirkan kalian. Maksud dari memikirkan kalian itu, kita di sini memikirkan gimana caranya biar kalian itu orderannya semakin meningkat ya, omsetnya yang tadinya ratusan juta sampai puluhan juta, yang tadinya puluhan juta sampai ratusan juta gitu ya. Dan salah satunya adalah untuk inovasi. Jadi kuncinya ketika kita pengen jualan kita naik, kita harus inovasi terus. Maka dari itu kurang lebih di tahun 2021 ada kurang lebih ada 30 produk yang insya Allah kita bakal develop. Nah, semuanya itu nanti saya akan viralkan melalui endorse dan brand ambassador gitu ya. Jadi jujur aja saat ini MBC itu belum memaksimalkan endorsement dan brand ambassador. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang masih nunggu BPOM-nya keluar gitu ya. Jadi saya pengen memaksimalkan marketing ditahan nih, karena belum semuanya BPOM, masih nunggu BPOM-nya keluar gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ketika BPOM ini sudah keluar semua, kita bakal memviralkan gitu ya. Bila perlu kita pasang banner besar gitu ya di samping-samping jalan dan lain-lainnya gitu ya. Insya Allah nanti di tahun 2021 gitu ya. Jadi bisa dibilang MBC itu saat ini masih underground gitu, masih di bawah tanah, belum memunculkan ke permukaan gitu ya. Dan insya Allah nanti target saya di tahun 2001 semua produk bisa BPOM ya, ada 30 produk baru dan produk-produk yang lama tetap kita viralkan terus ya. Dan kita di MBC Family ini sudah melist seleb talk ya, seleb talk ya. Kalau di Instagram kan selebgram, kalau di TikTok berarti seleb talk gitu ya. Ada beberapa seleb talk yang sudah kita tulis untuk memviralkan 30 produk baru kita semua yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk teman-teman silahkan mempertahankan diri di MBC Family, bila perlu upgrade terus skillnya, karena di luar itu semua kita di sini lagi berjuang gitu ya untuk membuat produk-produk baru, untuk membuat inovasi-inovasi tentunya untuk kebaikan kita semua gitu ya. Mungkin kita cukupkan sharing pagi ini, insya Allah nanti kita bakal lanjut lagi di sharing berikutnya. Jadi penutup teman-teman semangat semua, di tahun 2021 kita bakal banyak kejutan ya, dan saya yakin di tahun 2001 adalah tahun revolusi di MBC gitu ya. Semua produk BPOM kita maksimalkan profit, tentunya bakal berimbas pada mitra-mitranya, pada MBC Family gitu ya. Saya cukupkan, kembali lagi kepada Rima, silahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Gifari dan juga kepada teman-teman reseller, mitra distribusi dan juga agen. Kita cukupkan sesi sharing hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.